Semua, selamat datang di channel Putra Pertanian. Perkenalkan, nama saya Lebiswanto Putra Nurnaga. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 4 sebab. Pertama, ada pemakaian huruf. Kedua, ada penulisan kata. Ketiga, ada pemakaian tanda baca. Dan terakhir, ada penulisan unsur serapan. Yang pertama, ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad ini ada 26 huruf di ejaan bahasa Indonesia, dari A sampai dengan Z. Dan huruf ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu huruf kapital dan huruf non kapital. Lalu ada huruf vokal. Nah, huruf vokal ini melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal ini biasanya disebut juga dengan huruf hidup yang dapat menyambungkan huruf-huruf yang lainnya. Lalu ada huruf konsonan. Nah, huruf konsonan ini adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari 21 huruf yang diambil dari huruf-huruf abjad selain huruf vokal tadi. Kemudian lalu ada huruf diftong. Nah, huruf diftong ini dilambangkan dengan gabungan huruf vokal seperti ai, au, ei, dan oi. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan ini seperti KH, NG atau eng dibacanya. Lalu ada NY dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian huruf kapital. Huruf kapital ini dipakai menjadi huruf pertama awal kalimat. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang atau juga bisa julukan. Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dan masih banyak lagi kegunaan huruf kapital. Kemudian ada huruf miring. Nah, huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Kemudian huruf miring ini dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf sebagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Kemudian huruf miring ini dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian ada huruf tebal. Huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi biasanya di suatu kalimat jika sudah ada tulisan miring atau kata-kata yang sudah ditulis miring, itu biasanya ditebalin lagi. Kemudian huruf tebal juga dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kemudian ada penulisan kata. Nah, penulisan kata ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, munya, kata sandang, si, dan sang. Kemudian ada kata dasar. Kata dasar ini adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor pajak penuh sesak. Kemudian saya pergi ke sekolah. Dan satu buku itu sangat tebal. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Kemudian ada kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran ditulis sebagai serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan. Jadi imbuhannya itu sebagai ber.
itu ribuan depan. Kemudian ada bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya adibusana infrastruktur proaktif. Kemudian bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya kata Tuhan yang maha kuasa menentukan arah hidup kita. Nah, maha kuasa ini digabung. Kemudian ada bentuk ulang. Nah, bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung, biasanya kayak strip. Kemudian ditulis unsur-unsurnya, misalnya anak-anak. Nah, lalu ada angin-angin. Angan-angan. Nah, lalu ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar. Nah, kemudian ada gabungan kata ini dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan menimbulkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak istri pejabat. Jadi anak dan istrinya itu diberi tanda strip. Kemudian gabungan kata yang penulisan terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan. Kemudian gabungan kata ini yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. Jadi dilipat sama gandakan itu digabung menjadi dilipat gandakan. Kemudian ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali, hulu balang, radioaktif. Jadi itu menjadi satu arti. Kemudian lalu ada pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata ini pada dasarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Kemudian jika huruf diftong tidak dapat dipenggal. Kemudian jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di antara dua huruf ya vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, jadi ba strip bapak, ba strip pak. Nah, kemudian jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Misalnya April, ap strip ril. Kemudian jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya ultra. Nah, ul strip tra. Lalu kedua, pemenggalan kata turunan terdapat sependapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya berjalan. Nah, ber strip jalan. Nah, lalu mempertanggungjawabkan. Kemudian ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Namun lalu keempat, ada nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya lagu Indonesia Raya diubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Kemudian singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal ya. Misalnya ia bekerja di DLL-AJR, jadi tidak dipenggal. Lalu ada kata depan. Kata depan ini contohnya seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dan kata yang mengikutinya. Misalnya di mana dia sekarang. Nah, di itu di spasi. Kemudian kain itu disimpan di dalam lemari. Jadi di itu menunjukkan atau melambangkan tempat. Jadi jika tempat itu dipisah. Kemudian dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan.
Lalu mari kita berangkat ke kantor. Nah, ke kantor ini kan tempat kan, tujuan, jadi dipisah juga. Jadi kata-kata depan yang seperti imbuhan itu jika merujuk ke suatu tempat maka wajib dipisah hukumnya. Kemudian ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Nah, jadi digabung yang ini malah. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Kemudian partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan rapat satu persatu. Kemudian singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, jabatan, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur. Singkatan itu misalnya Aha Nasution, yang dari singkatan Abdul Haris Nasution. Kemudian kedua, ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik ya. Kemudian singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Lalu singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Lalu akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG, Badan Informasi Geospasial. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata yang dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Jadi wajib menggunakan huruf kapital. Lalu yang terakhir, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, semuanya itu wajib huruf kecil. Lalu selanjutnya ada angka dan bilangan. Nah, teman-teman tahu gak sih dari mana angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 itu berawal, atau dari negara mana sih? Kemudian pada makalah-makalah misalnya kan ada tuh bab 1, bab 2, bab 3 itu kata-katanya penggunaan seperti I, X, V. Nah, itu dari mana sih? Nah, angka seperti 0 sampai dengan 9 itu ternyata merupakan angka Arab yang biasanya banyak sekali digunakan oleh negara-negara lain. Kemudian angka yang seperti I, V, X, dan M misalnya itu merupakan angka-angka yang berasal dari Romawi. Jadi yang selama ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah angka dari Arab dan angka dari Romawi. Kemudian kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Nah, kata ganti ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Nah, kujual itu digabung. Sedangkan majalah ini boleh kau baca. Nah, digabung ya, kau baca. Lalu kata sandang, si, dan sang. Nah, kata si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Jadi si dan pengirimnya itu dipisah. Kemudian toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Nah, si dan pembelinya dipisah lagi kan. Si ini bisa juga sebenarnya diganti menjadi sang, tapi tergantung kalimatnya, kecocokan dari suatu kata. Kemudian ada pemakaian tanda baca ya selanjutnya.
Pemakaian tanda baca ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tanda titik, kedua ada tanda koma, ada tanda titik koma, tanda titik dua, hubung, pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda-tanda ini yang paling sering kita gunakan dalam sehari-hari, yang paling banyak kita temui lah. Nah, yang pertama ada tanda titik. Tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kemudian tanda titik ini dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Tanda titik ini dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jalur waktu atau jangka waktu. Kemudian tanda titik ini dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Kemudian tanda titik ini dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Dan yang paling sering, tanda titik ini dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat pernyataan ya. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Lalu tanda koma ini juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Kemudian tanda koma dipakai untuk menjelaskan atau memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Kemudian tanda koma ini dipakai juga di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Kemudian yang terakhir ada tanda koma dipakai untuk menggapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Kemudian ada tanda titik koma. Tanda titik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Kemudian tanda titik koma pada akhir perincian yang berupa klausa. Lalu tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Lalu ada tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kemudian tanda titik dua ini tidak dipakai jika perincian atau penjelasannya itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, lalu ada tanda titik dua ini dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerintah atau pemberian. Lalu ada tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Lalu tanda hubung ini juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang seperti angan-angan. Nah, lalu tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Kemudian ada tanda pisah. Nah, tanda pisah ini hampir sama dengan kata hubung lambangnya, tapi tanda pisah ini lebih panjang garisnya. Tanda pisah ini dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat. Kemudian tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan, posisi atau keterangan yang lain. Kemudian tanda pisah ini juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat, berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, lalu selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai untuk pada akhir kalimat tanya. Kemudian tanda tanya ini juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya,
alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Lalu ada tanda seru belakangnya. Lalu ada tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini mungkin jarang ya kita temui atau kita dengar di kehidupan. Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Kemudian tanda elipsis ini dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Kemudian ada tanda petik. Nah, tanda petik ini dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Lalu, tanda petik ini juga dipakai untuk menggapit judul, sajak lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Kemudian ada tanda petik juga dipakai untuk menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kemudian ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Nah, tanda petik tunggal ini juga dipakai untuk menggapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Kemudian ada tanda kurung. Tanda kurung ini dipakai untuk menggapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Kemudian tanda kurung ini juga dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Kemudian juga tanda kurung ini dipakai untuk menggapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Selanjutnya ada tanda kurung siku yang seperti persegi dengan siku lancip. Tanda kurung siku ini dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Nah, lalu tanda kurung siku ini juga dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Kemudian ada tanda garis miring atau tanda garing biasanya kita sebutnya. Tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Nah, tanda garis miring ini juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Lalu tanda garis miring ini juga dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Jadi ini hampir sama seperti yang pertama tadi, tapi ini ada kelebihan. Kemudian ada tanda penyingkat atau apostrof, tanda petik atas 1. Itu adalah tanda penyingkat yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Kemudian ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia ini menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Nah, berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Thank you for watching and see you.